Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Aktrio Jadam di vlog Genpi Kalteng. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Mustopo, Kepala Adat Damang Barito. Damang Kepala Adat. Oh, Damang Kepala Adat Barito Tuhu Praya Makunyung ya Pak ya. Nah, di sini kita berada di Rumah Betang, tepatnya di kawasan Tahujanuntu ya Pak ya. Benar. Di Puruk Cahu. Nah, mungkin kita bercerita dari Rumah Betang dulu, lalu kita bercerita sedikit tentang sejarah tokoh pejuang yang melawan penjajahan Belanda pada waktu Perang Barito waktu itu. Mungkin kita agak panjang nih menceritakannya Pak, lebih detailnya Bapak yang mungkin bisa menceritakan kepada kita generasi muda nih Pak. Silakan Pak. Baik anak-anakku, selamat pagi menjelang siang. Pada saat ini saya dihadirkan di tangga Rumah Betang, Kabupaten Murung Raya. Ceritanya Rumah Betang, Kabupaten Murung Raya ini didirikan pada sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007. Nah, pada saat itu juga kebetulan Bupati kita Kabupaten Murung Raya adalah Dr. Willy M. Yusef MM yang selalu antusias dan selalu semangat kepada suku-suku Dayak, Siang Murung, Punan Udanum Kreho yang ada di Kabupaten Murung Raya. Sehingga beliau telah memberikan aset atau pembangunan untuk Rumah Betang. Nah, Rumah Betang ini filosofinya adalah menampung semua suku, semua agama. Karena pada zaman dahulu, orang suku Dayak, Siang Murung, Punan Udanum Kreho tidak memiliki rumah masing-masing. Tetapi pada waktu itu mereka ngumpul di Rumah Betang. Dan Rumah Betang ini ada 6 kamar dan 2 tangga turun naik. Berarti lumayan besar nih Pak. Iya, ini ada 6 kamar ini dalam. Nah, pada saat mereka hidup bersama di Rumah Betang ini, mereka adalah gotong royong, saling menyatu, saling bersatu, dan saling terbuka dan transparan. Jadi tidak ada unsur mengandung politik pada saat itu sehingga mereka tetap bersatu. Untuk bagaimana mempertahankan bumi Tanah Malaya Telung Lingu ini, suku Dayak Udanum Punan Kreho. Nah, itu ceritanya Rumah Betang yang ada di kawasan desa Tahujanuntu ini. Dan kebetulan saya juga tinggal di sekitar Rumah Betang yang selalu melihat, memantau bagaimana untuk Rumah Betang ini tetap berjalan dengan baik, tetap terpelihara dengan baik, dan bagaimana perhatian-perhatian dari bapak-bapak yang duduk di sebagai DPR dan pemerintah daerah untuk membangun Rumah Betang ini agar baik daripada yang sudah ada ini. Agar tetap terjaga ya, agar Pak, tetap terjaga. Karena ini warisan budaya kita. Budaya. Nah, kemudian itulah sekedar cerita singkat Rumah Betang. Saya beralih lagi ke sejarah Sungai Barito. Sungai Barito baru sekarang disebut Barito. Pada zaman dahulu itu adalah disebut Sungai Murung. Sungai Murung. Ya, Sungai Murung itu terkait dengan suku Murung. Kebetulan suku Murung itu pada saat itu rajin tinggal di pinggir Sungai Barito. Bersama-sama dengan teman-teman kita dari Bakumpai. Bakumpai itu adalah berawal dari Kabupaten Barito Kuala, Muara Bahan. Sehingga mereka naik dari Muara Bahan sehingga sampai sekarang ada sampai di hulu-hulu Barito. Bermukim di hulu Barito dan di pinggir-pinggir sungai. Nah, maaf bapak-bapak, teman-teman, anak-anakku, kalau seperti suku-suku lain adalah tinggal di darat. Seperti contoh teman kita di daerah Tanah Siang ataupun yang di dalam-dalam lain. Nah, kalau suku Murung dia sampai ke dalam Sungai Sungai Laung sampai ke Sungai Bumban tetap hidup di pinggir sungai. Jadi jarang yang tinggal di darat. Nah, saya ada mendapat info bahwa ada salah satu teman-teman kita dari Kabupaten Barito Utara, Muara Tewe, bahwa mengatakan kapal Cinta Budiman yang disebut kapal Onrus itu adalah masuk kawasan Barito Utara. Sebenarnya itu tidak pas. Kenapa saya katakan tidak pas? Pada zaman dahulu boleh saja disebut itu masuk kawasan Barito Utara atau Muara Tewe sebelum pemekaran Murung Raya.
Tapi setelah ini Setelah pemekaran Murung Raya pada tahun 2002, maka itu sudah masuk kawasan Murung Raya. berarti masuknya Murung Raya. Murung Raya, jelas itu Murung Raya. Bukan di Barito Utara. Bukan di Barito Utara. Dan kapal Cinta Budiman itu kenapa tenggelam di Teluk Mekunjung, itu Teluk Mekunjung namanya. Karena pada saat mereka mudik, itu ada gangguan dari makhluk-makhluk gaib dan penghuni teluk. Sehingga kapal itu bocor dan tembus sehingga tidak bisa dirawat sehingga tenggelam di Teluk Mekunjung. Tetapi jelas nama kapal itu adalah Cinta Budiman. Kebetulan sekarang atau dahulu ada pemekaran desa pada saat zaman Pak Willy sebagai bupati. Sehingga diberi nama desa di sekitar teluk itu atau di kapal itu diberi nama desa adalah Cinta Budiman. Cinta Budiman. Yang telah disingkat dengan sekarang adalah CB. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Barito Tohuk Raya. Saya sangat tahu persis cerita kapal itu. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah satu teman-teman kita dari Barito Utara atau Muara Tewe mengklaimkan itu bahwa masih masuk kawasan Barito Utara, itu tidak benar. Tapi secara logika saja sih Pak ya, karena itu kan kapal Belanda itu sudah lama sekali, sekitar 200 tahun lebih. Dan yang kita tahu di sosial media itu yang beredar fotonya utuh ya Pak ya. Iya. Kapal itu fotonya utuh, tapi secara logika saya yang masih awam mengenai hal perkapalan, itu tidak masuk akal kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan di rumah juga berpikir seperti saya yang masih awam begitulah. Tapi kalau kita membahas kapalnya saja itu kurang menarik bagi kami. Yang perlu kita bahas di sini tokoh di baliknya itu kira-kira apa. Mungkin Bapak bisa menceritakannya juga. Tapi kalau masalah kapal mungkin sudah jelas ya kawan-kawan. Ini cerita versi kami dan itu terserah kawan-kawan mau menerima atau tidak. Yang jelas kami menyampaikan cerita versi kami. Dan ini kami memang asli penduduk Siang Murung ya Pak. Betul. Yang memang betul-betul tahu dan memang kami keturunan dari tokoh-tokoh pejuang yang berjuang zaman dulu. Nah, kira-kira begitu. Gimana Pak kalau cerita, kita beralih ke cerita tokohnya Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan satu-satu tokoh yang berjuang pada waktu itu Pak. Tokoh pada waktu itu, karena Makunjung itu sebetulnya bukan langsung di Sungai Barito pada saat zaman dahulu. Dia adalah dalam Sungai Makunjung. Tetapi pada saat zaman mungkin berpindah-pindah, berubah-ubah, sehingga dipindahkan Makunjung itu ke pinggir Sungai Barito. Nah, pada saat itu juga para tokoh yang banyak memperjuangkan Makunjung atau melihat dan tahu untuk apa yang pernah terjadi di wilayah Makunjung, itu seperti contohnya Temanggung Awan, kemudian Temanggung Ban, itu selaku tokoh. Nah, kemudian pada saat itu juga ada yang dinamakan Temanggung Unjung. Temanggung Unjung itu adalah asli orang dari Sungai Lau, ya kan? Jadi lain daripada Temanggung Awan, Temanggung Silam dan Awan itu adalah daerah Tanah Siang. Nah, tapi yang jelasnya tokoh di sana adalah Temanggung Ban dan Temanggung Unjung, ya kan? Itu selaku tokoh. Dari sana ya Pak? Iya, ya dari sana. Memang orang sana. Jadi bukan dari mana-mana, memang aslinya orang sana. Jadi itu tokoh di balik tenggelamnya kapal itu ya Pak? Ya. Jadi pada zaman-zaman mereka itulah kapal itu tenggelam. Nah, tenggelam itu pun walau bagaimana kemaraunya tidak bisa dilihat sepenuhnya bodi kapal. Paling-paling kita lihat haluannya saja. Kalau yang ke mesin ke belakang tidak bisa kita lihat karena sudah hancur. Sudah hancur. Jadi kalau ada yang mengatakan itu masih utuh, saya pikir itu tidak benar. Karena kami juga sebagai orang di sana tidak pernah kami melihat itu semuanya bodinya itu yang utuh dan baik. Hanya kami lihat haluannya saja atau mukanya saja. Nah, mungkin itu penjelasan tentang kapal Cinta Budiman. Jadi saya selaku Damang Barito Tohuk Raya mohon maaf dengan teman-teman yang dari Barito Utara atau Muara Tewe kalau mengatakan itu sekarang adalah masuk kawasan Barito Utara, itu tidak benar. Karena Murung Raya sudah dimekarkan pada tahun 2002. Itu bapak-bapak dan adik-adikku dan anak-anakku, dan saya berharap kalian selaku kader budaya sejarah tolong ini dikembangkan dengan baik, dikemaskan dengan baik agar sejarah kita jangan tenggelam begitu saja. Jangan sampai dihilangkan Dihilangkan. Orang tidak bertanggung jawab. Betul. Nah, karena sekarang kita tahu ada anakku
banyak dari pihak-pihak luar yang ingin mengklaimkan bagaimana budaya, bagaimana sejarah kita. Ya. Tetapi marilah kita selaku putra daerah Kabupaten Murung Raya ini pertahankanlah aset-aset orang tua kita dulu. Jangan sampai hilang. Nah, mungkin itu sekedar penjelasan dari kami, dan mudah-mudahan kalau masih ada waktu kita di lain kali bisa kompromi, berkoordinasi dengan kami, karena kami sebagai orang tua ya tentunya mengetahui sedikit tentang sejarah-sejarah. Kalau Bapak memang tinggal di sini, Pak ya? Saya tinggal di sekitar Rumah Betang ini. Jadi kalau kawan-kawan ingin mendengar lebih jelas, mungkin kurang jelas kalau di video, langsung ketemu Bapak aja Boleh, bisa. boleh. Mendengar Dan saya langsung. beri nomor HP saya. Siapapun yang ingin ketemu saya boleh. Nanti kita kasih di sini. Oke, ya. Nah, jadi mungkin itu penjelasan dari saya, dan saya berharap sekali lagi anak-anakku, kader-kaderku supaya berjuang dengan baik memelihara sejarah dan budaya kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Oke kawan-kawan, sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa untuk kalian mampir datang saja ke Murung Raya dan bisa ketemu Bapak juga. Bila kalian ingin menggali lagi sejarah yang ada di Murung Raya ini, silahkan datang saja langsung ke Murung Raya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan Genpi dan Genwi dimanapun kalian berada, dan terima kasih buat yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dan salah. Salam. Amuk mabat barui kupo obelai naku tulia urabe duranu po banyak po pasak mo timang bau burung arai boting kae Hampuy tiye asungkap ne boyeri ngotingang itu tengai luwe manuwe rabuk nanat noin ye oye